Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Sari Nursalsabila, kelas 12 Keperawatan 2, SMK Kesehatan Binatama. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan kesehatan dengan topik anemia atau yang kita kenal dengan kurang darah. Subtopik yang saya ambil adalah anemia pada remaja. Sasaran yang saya gunakan adalah remaja dan masyarakat sekitar. Tempatnya di halaman rumah. Hari atau tanggal Rabu 14 Juli 2021 dan waktunya jam 8 sampai selesai. Penyuluh saya sendiri, Atika Sari Nursalsabila. Seperti yang kita ketahui, anemia merupakan keadaan di mana jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah berada di bawah normal, yaitu kurang dari 11 gram desiliter. Dan normalnya itu sekitar 12-13 gram desiliter, yang bisa mengakibatkan menurunnya hemoglobin atau Hb dalam darah dan mengakibatkan tubuh menjadi lemah, aktivitas menurun. Salah satu tanda dan gejala dari anemia adalah sering pusing, mengantuk, lemah, badannya lesu, pandangan berkunang. Maka dari itu, cara mencegahnya dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan konsumsi nabati seperti tahu, tempe, sawi, kecipir, dan sayuran hijau lainnya. Dan jangan lupa untuk protein hewani seperti keju, ikan, susu, dan telur. Oh iya, dan jangan lupa untuk selalu mengonsumsi vitamin C yang ada pada buah-buahan seperti jeruk, anggur, lemon, dan stroberi. Tujuan instruksional umum. Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan tentang anemia, diharapkan remaja dan masyarakat sekitar dapat mengetahui cara mengatasi anemia dan mampu melaksanakan health education tentang anemia. Yang kedua, tujuan instruksional khusus. Setelah dilakukan penyuluhan tentang anemia, diharapkan remaja dan masyarakat sekitar dapat mengetahui tentang 1. Definisi dari anemia, 2. Penyebab terjadinya anemia, 3. Tanda dan gejala dari anemia, 4. Akibat dari anemia, 5. Cara mencegah terjadinya anemia, 6. Bahaya anemia terhadap ibu dan anak, dan yang ketujuh, pengobatan anemia. Adapun materi yang saya gunakan adalah terlampir. Metode yang saya gunakan berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Media atau alat yang saya gunakan adalah handphone. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Atika Sari Nursalsabila dari SMK Kesehatan Binatama. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit anemia atau yang kita kenal dengan kurang darah. Setelah penyuluhan ini selesai, saya harap adik-adik semua mampu untuk mengenali penyebab, tanda, dan gejala dari anemia. Sebelum memulai acara ini, marilah kita mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau tanya, apakah di sini ada yang tahu anemia itu apa? Anemia adalah keadaan di mana darah merah atau hemoglobin atau Hb dalam darah itu kurang dari normal, dan rendahnya kadar hemoglobin atau Hb dalam sel-sel darah merah yaitu kurang dari 11 gram desiliter. Ada yang tahu normalnya Hb itu berapa? Kalau untuk yang laki-laki, normalnya Hb itu 14-18 gram desiliter. Untuk yang perempuan itu 12-16 gram desiliter, dan untuk yang anak-anak itu 11-13 gram desiliter. Apa sih tanda dan gejala dari anemia? Ada yang tahu? Tanda dan gejala dari anemia itu adalah yang pertama, mudah lelah, yang kedua, badannya letih dan lemah, yang ketiga, sering mengantuk, yang keempat, sering pusing, dan yang kelima itu pandangannya berkunang-kunang. Jadi kalau kalian misalnya pas lagi jongkok terus langsung ke posisi berdiri, misalnya pusing atau pandangannya berkunang-kunang, itu salah satu tanda dan gejala dari anemia itu sendiri. Nah, terus apa sih akibatnya jika seseorang terkena anemia itu? Ada yang tahu? Yang pertama itu tubuhnya menjadi lelah, lemah, terus aktivitasnya menurun, terus pertumbuhan badan dan perkembangan anak menjadi terganggu, sehingga prestasi belajar dan kecerdasan anak-anak itu akan terganggu juga. Nah, dari tanda dan gejala dan akibatnya tadi, ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak, saya lanjutkan ya. Terus bagaimana sih cara kita untuk mencegah anemia itu sendiri? Ada yang tahu nggak cara mencegahnya? Yang pertama, dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seperti yang mengandung zat besi. Apa saja tadi makanan yang mengandung zat besi? Contohnya kayak sayuran hijau,
singkong, kacang-kacangan, dan sayuran lainnya. Dan yang kedua, konsumsi nabati seperti tahu, tempe, terus ayam, singkong, sapi, kecipit, dan sayuran lainnya. Dan jangan lupa untuk konsumsi protein hewani seperti telur, susu, terus keju, ikan. Dan jangan lupa ya untuk selalu konsumsi vitamin C yang ada pada buah-buahan seperti yang ada pada jeruk, lemon, stroberi, dan anggur. Nah, dan jangan lupa untuk selalu cek kesehatan dan periksakan ke dokter ya, agar kita tahu apakah kita itu terkena anemia atau enggak. Dan apa pengobatan yang bisa kita lakukan untuk mencegah anemia? Ada yang tahu nggak pengobatannya apa? Dengan minum tablet tambah darah seperti ini ya, tablet tambah darah. Nah itu kalau kalian misalnya nih dikasih dari guru dari sekolah harus diminum ya, jangan dibuang, karena kan perempuan itu banyak mengalami hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya anemia seperti contohnya haid dan berlutut. Dan yang kedua adalah selalu mengobati penyakit yang menyebabkan anemia. Apa saja penyakit yang menyebabkan anemia? Contohnya kayak cacingan yang ada di perut, terus malaria, terus TBC atau tuberkulosis yang ada pada paru-paru. Terus jadi kita tuh harus mengobati dulu penyakit perantaranya yang tadi saya sebutkan agar tidak memperberat anemia itu sendiri. Nah dari apa yang saya sampaikan tadi, ada hal yang mau ditanyakan? Apakah adik-adik sudah paham semuanya tentang anemia ini? Ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik semua yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti acara penyuluhan kesehatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik semua. Sekian penyuluhan kesehatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.